Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada sore hari ini saya akan membaca sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, tentang barang-barang yang berjalan di dalam atau pada barang tersebut dari bentuk riba. Mungkin hadirin yang hadir di sini sudah sering mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang-orang yang makan riba. Hukuman yang akan didapatkan bagi orang-orang yang makan riba. Cuman bagaimana hakikat daripada riba itu sendiri? Ya, riba tidak hanya sebatas seseorang meminjamkan uang 100 juta rupiah kemudian kembali 120 juta rupiah. Ini salah satu dari jenis riba. Dan riba itu sangat banyak bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku menginginkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering mengulangi kepada kami tentang riba, karena memang itu sangat tersembunyi. Ya, saya baca dulu hadisnya, insyaallah apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya sebutkan beberapa masail di dalam hadis tersebut. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahab bil-dzahab wal-fidda bil-fidda wal-burru bil-burr, wasy-sya'ir bil-sya'ir wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yaddan biyaddin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini 6 dari asnaf riba, atau 6 yang di situ mengalir darinya riba. Apa saja? Rasulullah menyebutkan pertama adz-dzahab bil-dzahab, emas dengan emas, wal-fidda bil-fidda, perak dengan perak. Iya, wal bur bil bur, bur adalah gandum. Iya, wasyair bis syair, syair juga sejenis gandum. Wal tamar bit tamar, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. 6 asnaf riba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Mithlan bimithlin, ya, sawa'an bisawa'in, yaddan biyaddin. Ya, mithlan bimithlin, harus semisal. Ya, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menukarkan emas dengan emas, maka disyaratkan di dalam pertukaran emas dengan emas semisal. Harus sama beratnya, harus sama gramnya, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh seseorang beralasan, emas yang saya punya ini adalah emas yang lama, kemudian saya ingin tukar dengan emas yang baru. Ya, kalau saya punya emas yang lama 9 mayam setengah 10 mayam, maka ditukar dengan emas yang baru 9 mayam setengah, ini riba, tidak dibolehkan.
Ini riba tidak dibolehkan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Adzhab bidzahab mithlun bimithlin. Nah begitu juga para ulama menyebutkan orang yang punya emas 24 karat ditukar dengan emas yang 18 karat dan 18 karatnya lebih sedikit, ini juga riba. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya emas gelang 5 mayam dengan emas 18 karat, kemudian ditukar dengan gelang emas gelang juga 24 karat tetapi 4 mayam setengah. 5 mayam ditukar dengan 4 mayam setengah, ini riba. Karena Rasulullah mensyaratkan apa? Mithlun bimithlin. Di syurtu harus disyaratkan misal. Syariat tidak melihat emas itu 24 karat atau 18 karat, tetapi nanti syariat memberikan solusi bagaimana ketika harga emas yang 14 karat dengan 18 karat itu berbeda. Itu adalah solusinya dalam syariat. Tetapi menukar emas dengan emas langsung 24 karat dengan 18 karat dengan jumlah yang berbeda, ini tidak dibolehkan. Jelas ya? Dan juga para ulama mengkiaskan, memasukkan di dalam masalah asnafur riba adalah uang. Uang, karena di zaman Rasulullah emas dan perak adalah salah satu jenis mata uang, dinar dan dirham. Ya, sehingga mereka kiaskan uang hari ini masuk ke dalam jenis riba. Dan ini adalah pendapat yang sahih dan hanya 6 ini saja dikiaskan masuk dalamnya uang, dan tidak dikiaskan kepada hal yang lainnya. Karena sebagian para ulama mereka berbicara tentang hadis ini, apa saja yang menyerupai dengan gandum, ya, maka termasuk dari jenis riba. Ya, gandum atau sejenis gandum adalah makanan pokok buat orang Arab. Jadi kalau apa saja yang dikatakan makanan pokok di sebuah negeri seperti beras, maka beras juga dikatakan sebagai apa? Asnafur riba. Jadi kalau seandainya seseorang menukar 1 karung beras yang berisi 15 kg beras tangse ditukar dengan basraskin 30 kg 2 karung, pendapat yang mengatakan beras adalah bagian dari jenis riba, tidak, ini adalah apa? Terlarang, hukumnya haram. Jelas ya? Tetapi pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama, beras itu tidak termasuk dalam jenis riba. Jadi kalau bapak-bapak ingin menukarkan 1 karung emas, 1 karung gram beras yang beratnya 15 kilo ditukar dengan beras yang beratnya 20 kilo, tidak ada masalah. Karena itu bukan dari jenis riba, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Namun kalau seandainya itulah jenis riba, maka di situ tidak boleh dilebihkan. Ya, bapak-bapak ingin tukar uang 100.000 pecahan terlebih dekat hari raya, 100.000 pecahan ditukar dengan 10.000 karena dia memang kerjanya ingin menukarkan uang, dikasih uang baru 10.000 ditukar dengan 100.000 tetapi dikasih 95.000, 5.000-nya sebagai ongkos. Ini apa namanya? Riba, tidak dibolehkan. Jelas di sini. Jadi tidak riba, tidak hanya seseorang meminjamkan uang 1 juta kembali 1.200.000. Apa saja yang itu adalah jenis daripada jenis-jenis barang riba, ketika dia menyelisih apa yang dikhabarkan oleh Nabi mithlun bimithlin, maka dia terkena dalamnya apa? Riba. Jelas ya? Dan Nabi SAW juga menyebutkan yadun biyadin. Apa maksudnya yadun biyadin? Yadun biyadin maksudnya harus selesai dalam satu majelis. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya langganan emas di pasar Aceh, bawa uang 100 juta. Ya, datang ke toko emas, saya ingin beli emas. Ya, berapa mayam? 30 mayam. Misalnya berapa harganya? 100 juta kita katakan. Ya, ya sudah. Ini emasnya butuh proses 2 jam. Ya, kalau ingin dibuat bunganya seperti ini butuh waktu 2 jam. Ya sudah, ini uang saya 100 juta, ditulis bun. Telah kami jual dari toko emas ini, harga emas 30 mayam dengan harga 100 juta rupiah. Ya sudah, nanti saya balik, saya belanja dulu. Ya, kita kasih uang, transaksinya sudah selesai, kita bisa badan. Apa hukumnya ini? Riba, haram. Loh, kok bisa haram? Nabi mengatakan apa? Yadun biyaddin. Ingat, Nabi mengatakan apa? Yadun biyadin. Yadun biyadin itu artinya harus selesai dalam satu majelis, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh dipisah badan. Ketika kita sudah pisah badan,
dalam keadaan transaksinya itu belum selesai, maka itu namanya riba an-nasi'ah. Dan riba an-nasi'ah, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu lebih besar dosanya daripada riba ul-fadl. Iya, bapak-bapak tukar uang tadi, ya, atau kasih uang 100 juta balik 110 juta, ya, riba nasi'ah itu lebih besar dosanya. Makanya Umar berkata, kami menginginkan kepada Rasulullah SAW sering-sering mengulangi kepada kami tentang riba. Karena apa? Karena riba itu pintunya sangat banyak, bentuknya sangat banyak. Di antara bentuknya apa yang saya sebutkan tadi, ya, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Dia berjualan toko, banyak toko di pasar misalnya. Dia butuh uang tukar, uang 10.000, 100.000, tidak ada uang balik. Dia pergi ke toko sebelah, nyono du kapeng dia. Oh, 10.000. Nah, kebetulan orang yang punya toko ini punya uang hanya 80.000 saja. Dia kasih uang 100.000, dia ambil 80.000, dia pergi. Pisah badan. Apa ini hukumnya? Riba. Karena Rasulullah mengatakan apa? Yaddun biyaddin. Harus selesai dalam satu majelis. Loh, kok bisa riba? Terkadang ayu al-ikhwar, saudara-saudaraku muslimin, perkara syariat ini tidak cukup dengan akal. Makanya kalau agama itu cukup dengan akal, nggak perlu Allah turunkan Al-Quran, nggak perlu Allah turunkan Rasulnya, nggak perlu didatangkan sunnah. Karena apa? Karena masing-masing kita punya akal. Masing-masing orang punya akal, masing-masing orang punya perasaan, masing-masing orang bisa melihat mana benar dan mana salah dengan akalnya. Dan itu tidak mencukupi. Makanya karena akal memang tidak mencukupi untuk seseorang mengenal syariat ini, diturunkanlah yang namanya Al-Quran, diturunkanlah yang namanya sunnah, diturunkan Rasul. Iya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, kalau seandainya agama ini cukup dengan akal, maka niscaya kita mengusap khuf, mengusap sepatu. Bagi orang memakai sepatu yang menutupi mata kakinya, kalau dia berwudu dalam keadaan bersuci, cukup dia usap saja. Seperti hadis yang datang dari Mughirah bin Syu'bah, ketika itu Mughirah bin Syu'bah ingin membuka sepatu Rasulullah karena Rasulullah ingin berwudu pada waktu itu. Kata Nabi, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, sesungguhnya tadi aku pakai sepatu tadi dalam keadaan bersuci. Jadi diusap oleh Nabi. Di mana diusapnya? Di atas sepatunya. Nah, kalau kita menilai dengan akal, yang kotor dari sepatu atasnya atau bawahnya?